dalu ada tugas nih son kurang ngerjain kimia wes sekolah. Pembicaraan Gunting Syarifuddin semakin memanas. Kini mulai tanggal 20 Maret 1950, tepatnya pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, kebijakan Gunting Syarifuddin akan diberlakukan. Gue kok gunting, gue kaya senang mau kok. Yes. Apa sih yang dimaksud dengan kebijakan Gunting Syafruddin? Gunting Syafruddin yaitu kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syafruddin Prawiranegara saat menjabat sebagai Menteri Keuangan pada masa Kabinet Hatta II. Kebijakan ini merupakan satu usaha untuk memperbaiki perekonomian Indonesia sekitar tahun 1950 akibat agresi militer pada 1947 yang mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi berat. Kebijakan ini merupakan kebijakan mata uang pertama kali di Indonesia, sekaligus kebijakan yang membuat banyak pihak terkejut kala itu. Kebijakan Gunting Syafruddin ini berlaku sejak pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, tanggal 20 Maret 1950. Latar belakang kebijakan Gunting Syarifuddin. Melansir buku Demokrasi Liberal 1950 sampai 1959 dan Demokrasi Terpimpin 1959 sampai 1966. Indonesia harus menghadapi berbagai masalah setelah kemerdekaan. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia di konferensi meja bundar, Indonesia harus membayar 1,5 triliun rupiah utang luar negeri dan 2,8 triliun rupiah utang dalam negeri. Keuangan negara pun defisit mencapai 5,1 miliar rupiah. Inflasi memberatkan masyarakat, harga-harga mahal, pemerintah terpaksa mengeluarkan gebrakan untuk menyelamatkan perekonomian. Contoh penerapan Gunting Syarifuddin. Misal sewaktu membeli sayuran, kita membayarnya dengan uang guntingan sebelah kiri, sedangkan yang sebelah kanan ditukar dengan obligasi negara sebesar setengah dari nilai semula. Jika nilai uangnya 5 gulden, maka yang ditukar sebesar 2,5 gulden. Setelah itu nantinya akan dibayar 30 tahun kemudian oleh negara dengan bunga 3% setahun. Tujuan kebijakan Gunting Syafruddin. Dengan kebijaksanaan yang kontroversial itu, Syafruddin bermaksud sekali pukul menembak beberapa sasaran dengan maksud mengurangi krisis ekonomi, yaitu dengan penggantian mata uang yang bermacam-macam dengan mata uang baru, kemudian mengurangi jumlah uang yang beredar untuk menekan inflasi, dan kemudian menurunkan harga barang, serta yang terakhir mengisi kas pemerintah dengan pinjaman wajib yang besarnya diperkirakan akan mencapai 1,5 miliar rupiah. Dampak kebijakan Gunting Syafruddin.
Dikutip dari Sejarah Pemikiran Indonesia tahun 1945 sampai 1966, Gunting Syafruddin berhasil mengurangi jumlah uang yang beredar. Dengan berkurangnya jumlah uang, inflasi turun. Namun secara jangka menengah, kebijakan ini tak cukup untuk mengatasi kekacauan ekonomi. Tahun 1953, indeks harga 19 bahan pokok meningkat 250% dari tahun 1950. Sedangkan untuk jangka panjang, Gunting Syafruddin menimbulkan dampak psikologis bagi pelaku ekonomi. Perusahaan-perusahaan besar dengan modal kuat menimbun barang kebutuhan masyarakat. Ini membebani masyarakat dan merugikan pedagang kecil.